Mas? Boleh kalau kata Bu Dina boleh. Dari Gimana? Coklit sendiri udah berapa banyak? Udah berapa persen Mas sekarang? Ya, tadi saya udah sampaikan ke Mas Budi, tapi nggak apa-apa kita ulang ya. Jadi petugas coklit kita itu kan ada 3.893 ya di 2000 dari 1.052.000 daftar pemilih. Artinya bahwa dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli nanti tugas mereka ada laporan mingguan kepada PPS, PPK maupun kita. Ada juga yang kita monitor lewat e-coklit karena mereka kerja manual juga lewat e-coklit. Nah, oleh karena itu kemarin kami di KPU Tangsel, seluruh komisioner, sekretaris, seluruh jajaran sekretariatan turun memonitoring, memastikan berapa capaian para pantarli itu. Kalau kita rata-rata di hari ini tanggal 10 ini, 10 apa 11? 11 itu di angka 78%. Rata-rata ya, karena ada yang sudah 80, 82, masih ada 72, tapi kalau kita rata di 78%. Kita turun kemarin itu dalam rangka memastikan bagaimana capaian pantarli di masing-masing TPS atau masing-masing kelurahan agar tanggal 24 sebagai hari terakhir itu semuanya selesai 100%. Kemudian kendalanya apa? Persoalan di masing-masing wilayah berbeda. Maka PPS, PPK kami melakukan mitigasi penyelesaian persoalan. Kalau persoalannya misalkan terkait dengan komplek, maka ada political will dari pemerintah kota dalam ini lurah. Sama kita minta juga RT, RW, pengurus lingkungan, domisili komplek maupun pemukiman, di mana diharapkan menyampaikan kepada masyarakat bahwa coklit ini bagian dari melindungi hak pilih, bagian dari pendataan untuk akurasi daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir gitu ya. Nah, kita bareng itu dengan misalkan coklit secara seremoni tokoh atau public figure, politisi, birokrat dan sebagainya dalam rangka apa? Mereka untuk memberikan testimoni juga kepada masyarakat dan inspirasi juga. Mereka sesibuk-sibuknya juga menyiapkan waktu kok gitu untuk dicoklit karena mereka punya tanggung jawab terhadap hak pilihnya gitu ya. Maka kita juga dalam rangka mencoklit yang di situ nanti mereka kita minta testimoni misalkan. Itu juga bagian ikhtiar sebetulnya untuk masyarakat juga terbuka karena petugas pantarli kita kan jelas ya diberikan atribut resmi, rompinya, topinya, alat kerja, identitasnya. Maka jangan khawatir bahwa ini dalam rangka menyusun daftar pemilih yang bagian penting agar dari awal sampai akhir masyarakat, partai politik atau nanti tim pemenangan pasangan calon juga memastikan daftar pemilih ini tidak jadi persoalan di kemudian hari. Ada beberapa konstituen misalkan yang belum dimasuk daftar pemilih, nah lewat coklit ini juga bagian itu yang data pemilih kita yang 1.052 itu diturunkan, dilakukan pencocokan dan penelitian. Baik datanya apa? KTP dan KK. Kenapa KK? Bisa jadi ada yang potensi pemilih baru yang nanti tanggal 27 November 2024 sudah usia 17 tahun. Persoalan penerimaan KTP-nya itu di bulan September, di bulan Agustus kan belum keluar misalnya, tapi di daftar pemilih itu sudah ada itu potensi pemilih baru. Nah itu kan dicocokkan dari mana akurasi datanya? Dari KK. Itu tanggal lahirnya kan ada tuh. Termasuk bagaimana memastikan agar masyarakat itu tahu mana yang sudah dicocokkan itu belum dengan stiker yang kita tempelkan. Stiker itu bagian penting. Pengingat juga sih karena di stiker itu kan ada tanggal pelaksanaan 27 November 2024. Maka ketika mereka sudah dicoklit dan ditempel stiker itu